harus angkat jempol dua buat rekannya saya, karena hampir ditubah walaupun sudah latihan kami pikir sudah luar biasa. Kontennya itu seperti untuk menambah edisi pertama dulu ingat mati dulu masalah. Jadi itu kalau masalah materi itu udah domainnya Pak Eri, ada orang-orang pintar lah itu, orang Betawi yang internet. Kami cuma melihat tadi sehingga ada Bira sama Pak Eri ya, mungkin mengambil lahan itu nggak apa-apa gitu. Jadi tadi kami melihat mata kanda itu cenderung ke arah kiri kanda. Ini mungkin tembakannya ke kiri nggak tahu juga, tapi yang jelas kok kandanya kurang. Jadi kalau bahasa dunianya itu body language itu kayaknya sepertinya miring kiri. Jadi itu tapi dalam konten yang mungkin sambungan dari ingat mati dulu yang beliau sampaikan luar biasa. Ya istilahnya ada kita bawa pulang ke harapan beliau itu ya, dimana kalau masalah ayat kemudian kata Pak Kiai itu tidak dulu Pak Kiai memang sedikit ada diulangi lagi pada masalah Allah itu diulang lagi. Tadi biasa kita belajar luar biasa jelas Pak belajar melihat teks itu luar biasa, berbagai respect banget. Kalau menutup hafal luar kepala dan untuk pertama hafal, untuk kedua hafal kami iri gitu. Yang jelas selamat Anda, semoga dapat yang baik dan iman akan menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih Pak Im, salam dan masukannya sangat positif untuk kebaikan si narasumber juga. Semoga nanti body language-nya tidak ada miring ke kiri, tapi bisa ke kanan ke kiri, bisa melihat semua jamaah ya kan. Terima kasih masukannya. Berikut masukan dari Pak Sudaryono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya itu kemarin Pak Ustaz, aku pakai jamaah aja, apa biarnya Pak Ustaz? Apa itu ya? Mungkin bisa dikoreksi apa ini? Dia tadi memasukkan beliau daripada orang situ wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dia nggak jelas atau gimana? Mungkin Pak ini bisa menarik. Ya, nanti Lupa. nanti aja. Oh ya. Pak Heru, silakan lanjut. Nanti akan di salam warahmatullahi. Ya, nanti yang awal-awal bukan di masa itu ada kurang, karena berangkat dan ada kedua cara penyampaian motifnya kan kiri kanan. Kayak kalau dulu sopir mikro ini kanan, kalau ini kiri loh itu. Ya, tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saran dan masukannya Pak Heru. Berikut Pak Denati. Silakan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ininya makin tapi memang saya lihat jadinya ke sana terus itu. Posisinya mungkin spektranya juga terlalu mendukung gitu ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah masih masukannya yang sangat bagus. Berikut Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fir atas masukannya. Selanjutnya mohon masukan dari saudara kita Pak Jatiko. Terima kasih pada moderator. Iya. Jadi penampilan Pak Hairudin itu memang sudah maksimal dari dulu ya. Hanya yang kurang ininya ada intonasi, karena masuk ke kuping itu agak dengung gitu.
sound systemnya atau memang dari sumbernya? Sistemnya begini. Jadi kurang ini apa? Kurang intonasinya kurang masuk, agak-agak bindeng dikit di sound systemnya. Cuma itu aja, terima kasih. Singkat aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk isi mohon kasih masukan untuk Pak Fauzi. Nanti alur-alur Pak. Silakan Pak Fauzi. Saran masukan untuk saudara kita. Apakah sudah memenuhi syarat atau Pengko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi penampilan, alhamdulillah udah lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin ini yang terbaik dari khotbah-khotbah yang sebelumnya. Cuma yang perlu diperhatikan lagi ya mungkin salah satunya itu makhraj. Mungkin lebih diperjelas lagi hurufnya. Dan yang tadi kalau tidak salah dengar itu ada kata usini wa nafsi. Nah itu kalau kata-katanya usini wa nafsi artinya berhasiatnya untuk diri saya sendiri doang gitu. Usini nafsi wa iya. Nah itu Usini nafsi wa iya. kalau mau pakai usini wa iyyakum atau usikum wa nafsi gitu. Jadi untuk saya dan untuk kalian. itu. Nah itu mungkin pahit lupa kayaknya. Tapi boleh dilihat nanti itu kalau nggak saya dengar itu tetap usini wa nafsi gitu. Sebaiknya kalau pakai usini wa iyyakum atau usikum wa nafsi gitu. Mungkin itu aja, selebihnya juga saya mungkin mengkoreksi juga, sepertinya bukan suaranya pahit yang agak rusak, tapi kayaknya perlu dicek nih soundnya nih sama pukul baru agar suaranya lebih bening, lebih bersih. Iya, makanya saya mungkin untuk sementara saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kayak tadi agak bingung gitu, jadi intonasinya tuh nggak tahu nggak jelas gitu. Jadi agak berdengung gitu. Mungkin soal sistemnya gitu. Bassnya kerengan gitu. Iya. Berikut masukan dari Pak Usep, silakan Pak Usep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul kata Pak Ketua bahwa penampilan baik di antara yang lain dan sebelumnya itu lebih baik dan terbaik. Alhamdulillah dari segi isi juga bagus. Cuman tadi sudah dibahas dari rekan body language-nya segala macamnya. Cuman saya menyikapi tentang kayaknya sound systemnya yang agak gigit ke kuping ya, tidak terlalu bassnya gitu kayak gitu, jadi nggak ini Berdengung gitu ya. dengung juga, jadi tidak manis walaupun sudah manis jadi nggak manis lagi. Itu Pengaruh itu juga berpengaruh. Bila perlu yang tidak manis dimaniskan lagi dengan itu harusnya. Jadi sebenarnya tetap eksis baik, lebih baik lagi ke depan, terus belajar karena kita ini digembleng untuk supaya mampu untuk bicara minimal, istilahnya sudah untuk mental kita. Tadi betul juga bicaranya sudah lumayan, tidak ada garogi ya, tidak ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan dari segi tadi lagi mengenai raj mungkin apa ya tadi bacaan dan sebagainya perlu kita poles kembali biar lebih baik lagi dan lebih baik. Itu aja yang koreksi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan dari sahabat kita Pak Usep. Berikut masukan dari Pak Kadri Bali. Mungkin bisa masukan tentang isinya, bacaannya. Silakan Pak Kadri Bali. Ya, khotbah ini itu yang pernah saya inikan juga. Jadi memang khotbah ini beda sekali dengan kajian. Beda. Jadi bedanya di situ.
dia betul-betul fokus. Makanya ada judul tentang isi. Sebenarnya dari 4 hal tadi itu yang disampaikan itu memang harus perlu banyak improvisasi, sehingga itu bisa menambah daya pikat kita. Ya. Ada kesan, ada kesan 4 ini hanya istilahnya itu kita ketika baca buku, kita textbook dalam buku kita hafal, tapi kita tidak mampu mengimprovisasi dari apa yang ada di 4 itu nampak terlihat gitu. Jadi dia mampu mengimprovisasi 4 hal itu dengan nalar dia sendiri, tapi tidak bergeser dari 4. Ada memang menyebutkan, tapi itu bentuk textbook juga, tapi dalam bentuk hafalan, sehingga nggak rileks gitu, nggak rileks. Ketak kelihatan itu, oh ini kayaknya hafalan juga ini. Tidak rileks dia. Artinya nggak mampu mengimprovisasi apa yang ada 4 hal tadi. Kemudian hal yang terkait, jadi isi sebenarnya dalam khutbah itu bacaan-bacaan itu betul sekali tadi. Jadi kalau bisa usahakan bacaan-bacaan ayat ataupun mungkin khutbah kedua itu kalau bisa dibaca. Jadi ngeri kalau dalam bentuk hafalan kita lupa. Di situ bisa buyar. Buyar. Tapi kalau kalimat Indonesianya yang lupa itu bisa ditolerir itu. Tapi kalau sudah bacaan ayat yang lupa atau mukadimah tadi dalam khutbah itu yang dilupa, itu akan ngeri. Tadi seperti saya juga mendengar awalnya ya, akhirnya itu seperti kata Pak Fauzi. Jadi ayat-ayat itu sangat menentukan lagi. Jadi jangan sampai dalam bentuk hafalan. Sebenarnya yang lebih enak itu khutbah kedua itu kalau bisa kita baca dulu, kemudian arti demi satunya itu kita hayati, sehingga betul-betul dia itu nyampe di apa yang kita sampaikan. Kayak seperti tadi, usikum binafsi, itu betul-betul menggema itu. Tidak hanya sekedar numpang lewat. Ada penekanan. Nah, makanya di situ lah sebenarnya. Jadi ayat-ayat maupun baik dari mukadimahnya maupun di khutbah keduanya itu banyak penekanan, karena di situ istilahnya itu masuk di situ penyampaiannya. Nah, seperti tadi itu banyak saya juga hanya ini fatal juga ini. Itu khutbah. Jadi usi wa nafsi. Nah, tadi seperti kata Pak Fauzi, jadi usi binafsi. Nah, ada hal-hal yang lain juga yang betul perlu irama dan retorika yang lebih jelas, sehingga betul-betul khutbah keduanya baik itu hadis maupun ada baik itu hadis, ayat maupun imbauan takwa, karena memang di khutbah ini imbauan takwa dan peringatan itu sangat amat jelas. Jadi betul-betul penuh penghayatan di situ. Nah, makanya itu yang pernah disampaikan. Jadi khutbah itu memang beda, beda auranya gitu kan. Jadi seperti tadi Pak Yud lagi-lagi, kalau untuk isi kalimat seperti 4 hal tadi itu udah nggak apa-apa lah. Lagi-lagi kita ini kepada ayat maupun mukadimah khutbah dan hal-hal yang terkait dengan kelengkapan daripada syarat khutbah kedua itu harus betul-betul penuh penghayatan. Jadi tidak hanya sekedar hafalan dan numpang lewat. Gitu. Jadi itu yang menjadi satu bahan renungan, sehingga betul-betul pesan-pesan itu nyampe. Itu ya. Ada lagi komentar? Hah? Cukup? Ada. Terima kasih, itu masukan yang sangat positif. Jadi di situ saya Masa? Itu mau komen? Ini aja saya rekam nih kamera. Terima kasih banyak atas masukannya. Berikut masukan dari guru kita Pak Ustadz Muhammad Khotib. Monggo silakan masukan.
harus 10 kali lipat dari itu. Baru ada PD-nya untuk naik itu, berarti 150 kode. Yang ujung-ujungnya oleh galaksi KO juga. Begitu juga dalam penampilan. Jadi Pak pelan-pelan aja, jangan bosan-bosan mendengarkan pesan-pesan dari para kru-kru kita. Kemudian jangan takut kalau pesertanya akan jauh lebih banyak, serta latihan untuk saya. Sebab arena itu adalah arena yang tidak ada teguran. Khotbah itu sulit tapi praktis. Sulitnya kita berpikir rukunnya syaratnya cukup apa enggak. Praktisnya walaupun cukup atau tidak akan ada yang negur. Nah, oleh karena itu perlu kembali lagi ke hati-hatinya. Mudah-mudahan ke depan apa yang disampaikan oleh guru kita, apa yang disampaikan oleh para pendahulu kita akan semakin tinggal di dalam diri kita, karena khotbah itu dipertanggungjawabkan. Yang pertama, sah atau tidaknya itu kita pertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua yang dipertanggungjawabkan adalah yaitu pertanggungjawaban kita kepada Allah, dan yang ketiga pertanggungjawaban kita terhadap diri kita sendiri, serta yang keempat pertanggungjawaban kita terhadap umat. Nah, oleh karena itu yang paling saya tekankan ke Pak I, mudah-mudahan karena Pak I kelihatannya berbakat, jangan merasa puas dengan apa yang didapat, akan tetapi semakin banyak program. Nah, mudah-mudahan tercapai apa yang kita inginkan oleh balihu sendiri dan oleh Pak I sendiri segera ini. Dan banyak meneliti yang saya maksud kemarin itu murajaah kepada tulisan, murajaah kepada pendengar. Kalau perlu gak usah sungkem-sungkem Pak, kepada Ananda itu dengarin dong khotbah nih. Nah, jangan sungkem-sungkem. Kalau saya dulu saking nggak sungkemnya begitu, ke ini saya murajaah ke padi yang telah dipotong di tengah sawah. Saya praktek khotbah, saya praktek ceramah. Berapa banyak jemaah di masjid, lebih banyak pohon, sisa-sisa pohon, potongan padi di tengah sawah. Saya anggap itu adalah jamaah, sehingga meringankan badan saya, meringankan dada saya, meringankan perasaan saya untuk lebih leluasa berbicara. Seperti yang disampaikan oleh Pak Khalid tadi, saya tergisa sedikit, yaitu untuk di dalam bacaan-bacaan ayat-ayat Allah dan bacaan-bacaan mukadimah itu diteliti betul untuk lebih menarik. Apa yang kita bicarakan adalah tekanan-tekanan nadanya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah perbendaharaan untuk Pak Id mempersiapkan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tadi masukan dari guru kita dan para teman kita, sahabat kita, masukan yang sangat positif. Untuk itu mohon respon balik dari Pak Hairudin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat berterima kasih atas masukan daripada pembina dan yang lain-lainnya. Cuma perlu juga mungkin saya jawab ada pertanyaan yang mungkin ini. Pertama, mulai dari Ustaz Fauzi. Saya punya buku panduan khotbah, ininya
bukan tekbah, bukan apa namanya yang di atasnya mukadimah. Di situ saya banyak menimbulkan usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Jadi saya merujuk ke sana aja. Jadi Pak Fauzi ada tambahan terhadap pribadi saya karena belum belajar gitu. Mungkin perlu banyak belajar lagi Pak Fauzi, mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Yang kedua yang disampaikan oleh Pak Manono, ansitu wasma'u, itu dengarkanlah, apa namanya itu nggak ada di khotbah itu, kita yang mendengar tadi. Saya. Saya dulu. Baik dia ke saya. Oh kalau apa namanya kalau Pak Usep nanti ada memegang tongkat, kalau ini ansitu wasma'u wati. Jadi kalau apa namanya kalau mau menyerahkan tongkat itu terakhirnya ansitu wasma'u wa'atiu. Suruh dengarkan yang bicara. Iya. Jadi bukan di sini dirinya, di sini dirinya nanti. Ya. Mungkin nanti kita apa namanya bagaimana menurut DKM nanti. Ada yang bersepeda. Yang kedua Pak Heru ya, Pak Heru tadi tanya ada yang salah yang tapi dia nggak bilang salahnya apa, di mana ini saya juga nggak ngerti, juga tanya juga nggak ngerti. Mohon maaf Pak Heru, jadi kalau saya ngerti saya abaikan aja gitu ya Pak. Pak Ajat, makasih masukannya. Pak Ustadz Mahdi, makasih masukannya, mudah-mudahan ke depannya lebih baik dari ini. Untuk ini saya perlu banyak lagi belajar sama Pak Kadri. Saya sudah berusaha, istilahnya saya dapat pesan sekilas dari Pak Muhammad. Coba kita orek-orek, kita kaitkan dengan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita orek-orek itu menjadi mantap kita ini. Ya kita ulang-ulang. Nah, jadi kita coba kita kaitkan dengan Al-Quran, hadis dan sebagainya. Jadi kita coba ini. Tapi dalam masalah hafalan, semuanya hafalan. Kalau nggak dihafal bagaimana bisa? Nah, jadi mungkin perlu masukan lagi dari Pak Kabri biar kedepannya saya ini lebih agak lebih dari ini gitu. Karena mungkin ilmu kesimpulan. Tapi kalau masalah apa iya hafalan. Barang siapa yang nggak hafal bagaimana nggak mungkin datang sendiri karena sendiri itu mungkin kelasnya udah berbeda. Kita namanya belajar, kita coba ngorek dan kita hafal, nah kita ulang-ulang dan kita kaitkan dengan Al-Quran. Nah itu yang saya bisa dulu. Jadi nanti mudah-mudahan kedepannya akan bisa mencontoh senior-senior kita bisa mengembangkan aspirasi sendiri. Nanti mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan masukan. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Mungkin tadi itu masalah speaker gitu. Kayaknya berbeda dengan suara yang saya keluarkan. Jadi di situ ada gemanya terlalu gede. Mungkin kesalahannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas saran. Baik. Izin. Ya, silakan. Yang baik baca itu usini nafsi artinya apa? Usini untuk saya gitu. Artinya apa? Usini nafsi. Artinya saya nggak tahu. Semua yang saya lihat di dalam ekonominya itu nggak ada binafsi, mungkin ada yang lain tapi nggak lihat ada balik baca Pak Kadri usini wa binafsi. Nah, saya nggak tahu binafsi, saya lihat usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Nah itu Ya saya baca cuma itu tadi. ya usini wa iyyakum. Usini. Nah, jadi usini itu saya berwasiat kepada diri saya wa iyyakum dan kalian. Nah itu baru tahu saya artinya dibilang. Itu. Jadi kalau mau pakai usini wa iyyakum itu kalau menurut bahasa saya. Tapi kalau mau pakai usikum, saya berwasiat kepada kalian dan wa nafsi dan diri saya pribadi. Itu artinya. Jadi kalau usini wa nafsi, saya berwasiat kepada saya dan diri saya nafsi. Makanya yang saya koreksi tadi kalau pakai usini sebaiknya sebelahnya wa iyyakum. Tapi kalau pakai usikum sebelahnya nafsi gitu. Cuma dibalik itu aja. Nanti coba kita ini lagi kedepannya mudah-mudahan. Gak apa-apa tadi cocokin aja Pak. Ini masukan yang positif. Jadi sampaikan ceritanya itu cara rogan-rogan Arab
usikum binafsi itu di dalam pemakaian kaidah-kaidah logat Arab, bahasa Arab, kawaid Arab. Makanya Pak I tadi mengatakan saya nggak tahu artinya, karena itu yang tidak Pak I punya. Itu yang dimaksud. Artinya apapun alasannya, sedikit banyaknya, secuil banyaknya, kita harus juga menguasai kawaid Arab. Itu yang dimaksud oleh Pak Ustaz. Maka ada usini, kemudian usikum binafsi, usikum wa iya, usini wa iyyakum, itu adanya dengan dalam kawaid Arab. Tapi kalau usini nafsi, usini nafsi ya tidak. Usini nafsi wa nafsi wa iya. Nah itu benar kalau itu Pak Pakai usini wa iyyakum. Usini nafsi, usini nafsi. Bukan usini tak, ini double dia nanti. Double dia. ya nanti di belakang Ya, ini masukan yang sangat positif supaya akhirnya untuk depan dia lebih berhati-hati dan lebih sempurna lagi bacaannya gitu ya Ustaz ya. Ya, perlu saya. Silakan Pak Kadri. Ini Jadi masukan dari sini. maaf, betul-betul kita nggak main-main ya. Karena syarat khutbah itu betul 2 rakaat itu dihilangkan demi khutbah. Nah, jadi bacaan itu terutama bacaan Arab, kaidah-kaidah Arab itu betul-betul ya penuh penghayatan dan artinya itu ditahu. Arti apalagi dalam segi tata bahasa. Ya. Itu kalau bisa dari nol, dari A sampai Z tahu artinya. Nah, itu dia. Karena ketahuan. Seperti tadi nahmaduhu, tahu tuh. Itu kan udah enak itu. Alhamdulillah. Nah, kenapa nahmaduhu wa nasta'in, kenapa nun? Nah, itu jamak semua udah itu. Nah, itu bukan hanya sekedar itu. Tapi kalau toh hanya sekedar hafalan, nah itu dibaca. Nah, walaupun kita nggak tahu tata bahasa Arab, tapi kita baca itu orang nggak ini, karena ya memang pas memang dia dalam kaidah Arab itu dia baca benar, walaupun dalam versi bacaan. Tapi kalau hafal hati-hati, di situ orang nilai. Bisa nggak dia antara hafalan dengan kalimat itu sinkron? Situ. Jadi kayak kalau hafalan baca, orang nggak akan pasti. Oh ya ada tulisannya. Tapi kalau dia nggak baca, kalau dia nggak dia nggak baca, hafalan dengan kalimat itu harus sinkron. Seperti tadi nafsi itu kan hafal. Tapi kalau betul-betul walaupun dia nggak tahu tata bahasa Arab, tapi kalau dia tulis, insya Allah sih nggak kemana-mana gitu. Tetap konteksnya jelas karena tulisan dia baca gitu. Nah, seperti tadi wa nafsi usikum wa nafsi, itu kalau ditulis itu enak gitu. Walaupun nggak tahu artinya, nggak tahu gitu. Jadi bacaan juga jangan datar-datar doang, tapi ada Nggak apa-apa datar, nggak apa-apa datar juga. intonasinya mungkin ada benar. Tapi dalam hal nggak apa-apa datar, yang penting intonasi juga nggak apa-apa. Yang penting bacaannya itu jelas. Nah, kalau udah retorika dengan improvisasi itu memang udah naik lagi. Nah, itu. Tapi intinya kan dalam hal kalimatnya itu jelas dan benar. Nah, gitu. Walaupun mungkin hanya dia terbata-bata tapi benar. Itu memang harus dipantau itu. Masukannya positif. Ada lagi Pak Haji? Baik, ada. Baik, nanti kita lagi diskusi lagi di teras depan ya. Udah apa ya? Oh, masya Allah. Sabar. Baik, terima kasih semua para narasumber dan teman-teman jamaah semua. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan untuk besok pagi semua jamaah balihu setelah selesai pelatihan kita diharap ngumpul di rumahnya Pak Kiai untuk rapat balihu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
Ini jatuhnya yang terhilang.